Pelemahan KPK bukanlah isapan jempol semata. Operasi ini sukses tatkala pada 6 September 2019, DPR RI sepakat menghidupkan kembali revisi Undang-Undang KPK yang syarat akan kontroversi dan kepentingan penguasa. Seluruh anggota, tanpa ada penolakan, keberatan, atau perdebatan antara partai politik, revisi Undang-Undang KPK resmi disahkan menjadi undang-undang. Kritik dan masukan dari masyarakat pun bahkan tetap membuat pemerintah tak bergeming. Sejak itu, beberapa operasi KPK berjalan anti klimaks, seperti pengusutan kasus Harun Masiku. Ada pula skandal suap yang mencoreng citra Kejaksaan Agung dan Polri, seperti dalam kasus Red Notice Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan 2 jenderal polisi di Mabes Polri, Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo. Terpilihnya Firly Bahuri menjadi ketua KPK baru turut menggerogoti integritas KPK dari dalam. Sosok Firly Bahuri memang penuh kontroversi ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Tingkat kepercayaan masyarakat terjun bebas. Konsistensi dan kualitas penindakan kasus korupsi menurun. Maraknya pelanggaran etik internal serta minimnya upaya penguatan dari cabang kekuasaan lain semakin menegaskan bahwa ekosistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diambang keruntuhan besar. Penurunan terbesar terjadi pada dimensi independensi, dimensi penindakan, serta dimensi kerjasama antar lembaga. Akhirnya, kita melihat kinerja KPK terus mengalami degradasi signifikan setelah undang-undangnya direvisi. Pada waktu itu kita katakan itu salah undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah. Tapi kemudian, saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya tidak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah diperjuangkan lama biar KPK itu diatur kembali. Gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong, misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR, kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik, ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuklah Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi Presiden, buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat Perpu, dulu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu. Mengerti tidak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan Perpunya. Kalau waktu itu terus Perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Mari kita perbaiki ke depannya nih bagaimana ya, termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan? Kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Nah sesudah diuji, orang yang baik-baik ini terbabat semua, dibabat semua, babat semua. Nah saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya ini orang bekerja baik-baik? Apa? KPK-nya tidak mau nerima. Pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. Gimana dong? Presiden juga mengatakan janganlah. Kenapa orang dipecat? Ya apa salahnya? Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya. Kenapa sih dipecat? Orang seperti Novel itu penting karena yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus. Sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden gitu. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di
KPK. DPR dan pemerintah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Meski revisi Undang-Undang KPK banyak menuai polemik, mantan Ketua KPK Antasari Azhar justru setuju dengan revisi ini karena dianggap sebagai upaya penguatan dan bukan pelemahan KPK. DPR dan pemerintah sudah sepakat tentang poin-poin revisi Undang-Undang KPK, yakni kedudukan KPK sebagai lembaga negara, pembentukan Dewan Pengawas, izin penyadapan, mekanisme SP3. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menanggapi polemik revisi Undang-Undang KPK, mantan Ketua KPK Antasari Azhar setuju dengan adanya revisi yang digagas DPR dan pemerintah. Menurut Antasari, revisi Undang-Undang KPK bukan sebagai upaya pelemahan, tetapi justru penguatan kepada lembaga anti rasuah ini. Saya tegas saja mengatakan bahwa Undang-Undang KPK perlu direvisi. Pertama, alasan saya adalah Undang-Undang KPK ini mungkin dulunya dibentuk secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan proses legal drafter. Nanti 2 bulan lagi ada bermasalah. Antasari juga setuju dengan keberadaan Dewan Pengawas dan mekanisme penyadapan. Dengan seizin Dewan Pengawas, maka tindak penyadapan bisa lebih tepat sasaran dan tidak digunakan untuk keperluan di luar ketentuan. Mengenai poin pengangkatan pegawai KPK non-jaksa dan polisi sebagai aparatur sipil negara, justru semakin memperjelas status pegawai. Antasari balik mengkritik adanya pandangan status ASN akan mampu menurunkan ritme kerja pegawai KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya, ritme kerja akan tetap sama selama semangat pemberantasan korupsi masih terus dijaga.